itu depannya bukan. Allah ya Rabb. Dua kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang kecilkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Allah berhadap kita. Wassalaatu wassalamu Radhi Sayyid Muhammad Abbas Sambil Salim Asyati Ustadina Aziz Asyar Mutarsa Muhammad dan Muhammad Muzina Al-Islam Masabihat dan Madhubit Hasan Mas'udan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah anak-anak kita puji syukur Allah Taala. Pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita dan kita diisi dengan ilmu-ilmu yang manfaat, dengan akhlakul Rasul, dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan saudara kita, orang tua kita yang di mana yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang gelap hatinya diterangkan, yang salah perbuatan diluruskan, yang pemarah disabarkan, yang bingung ditekankan, yang fakir dikayakan, yang bodoh dialimkan, yang malas dirajinkan, yang dapat kesulitan urusan dunia dan akhirat dikabulkan, yang punya maksud dan tujuan dan hajat diberikan dengan berkahnya Muslim dan Fahad bin Hadan Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan tidur, jangan berlapis, terus jangan berlapis sini lagi, di sini lagi. Jangan tidur jaga. Ini kembali lagi yang penting anak-anak pengajian arbirul walidain hak dan hakul walidain hak orang tua. Jadi kita punya orang tua, apalagi ini santri harus punya. Jadi bahwa surga Allah itu yang baik sebab adalah orang tua. Jadi anak-anak harus tahu bedanya santri dengan pelajar. Bagaimana seorang santri kemarin sudah diterangkan. Jadi kewajiban anak kepada orang tua yang kemarin sudah, karena orang tua ini sebabnya adanya kita manusia. Jika ada orang tua maka ada. Hanya orang yang tidak ada orang tuanya siapa? Kemarin Nabi Adam dan Ummi Hawa. Orang yang tidak punya ayah siapa? Nabi Isa alaihissalam. Sekarang banyak orang tak punya ayah karena kebanyakan ayahnya. Anaknya dibuang tempat sampah. Itu bukan nabi, bukan wali itu. Ya anaknya ada dosa, yang dosa siapa? Orang tuanya. Ini hati-hati santri. Ini jadi santri kita kiai santri ini pajak cobaannya di sini. Mulai belajar sampai tua cobaannya adalah wanita. Nabi Adam saja di surga itu sepi. Baru diberi Ummi Hawa baru tenang. Jika kamu ada di kota ini tidak ada perempuan sekali itu sudah bingung. Saat ini belum tenang karena belum ada wanita. Jika ada tenang sudah makin syakinah warahmah. Jadi adanya ayah dan ibu kita ini, adanya kita ini karena ada ayah dan ibu. Karena begitu bukan segampang itu. Kemarin ibu hamilnya dalam keadaan sulit, menyusui sulit, merawatnya sulit, apalagi ayah
cari harta sampai sekarang ini, tidak kenal payah, capek, susah, sakit, masya Allah. Begitu. Jadi anak yang tidak punya perasaan kayak dan ibu itu yang sangat berdosa. Jadi maka dari ini kamu harus benar-benar pergunakan. Saya katakan kemarin dikatakan orang tuamu, insya Allah orang tua yang terbaik orang tua kamu ini. Karena orang tua kamu meletakkan kamu di tempat yang untuk belajar ilmu Allah. Orang lain berlomba-lomba sekarang ingin mencapai dunia. Anaknya dimasukkan, silakan umum, kuliah S3, S berapa. Jangan sampai S10. Baru kecil S10, jurusan Samsung. Nah, sekolahnya SD tapi HP-nya S8, S10 ini yang kebablasan. Tapi jangan sampai melupakan ilmu Allah. Kebanyakan sekarang belajar waktu Iqra orang tuanya udah puas, anaknya sudah belajar bahasa Inggris, kuliah, ikutin kursus, bayar mahal. Tapi jika agama Allah cukup saja, Al-Qur'annya kacar-kacir masih. Ini bertanggung jawab orang tuanya kepada Allah Subhanahu. Jadi silakan mau mencapai cita-citanya, tapi jangan lupa juga belajar ilmu Allah sampai paling tidak standar minimal fikih, standar minimal tauhid, standar minimal hadis, standar minimal tafsir, paling tidak untuk pakai sehari-hari. Jika bisa menjadi orang yang alim, yang hafid. Ini anak santri kita. Jadi kamu sudah membalas jasa kepada orang tuamu. Jadi jika besar lagi lain lagi. Sekarang mengabdi kamu ini belajar, ibadah, ngaji, itu sudah pengabdian kepada orang tua. Balasan kamu dalam orang tua capek di rumah untuk mencari hartanya, membiayai kamu. Jika sudah besar lain lagi. Jika kamu semua besar, nanti kamu bagaimana? Merawat orang tuamu. Ini anak-anak kita. Maka wajiblah kita selalu ingat nikmat-nikmat yang diberikan orang tua kita dari kecil sampai sekarang. Kamu ini kan orang paling kaya. Orang yang kaya di dunia ini kamu sekarang. Tidak ada presiden kalah, orang milioner kalah. Kenapa? Karena mereka yang kaya kerja. Kamu ini terkaya, tidak kerja tapi makan. Kerja kamu hanya 5. Belajar, ibadah, makan, tidur, berak. Masih orang kaya ini. Di mana orang kaya yang kayak ini? Coba nanti kamu kayak ini. Keluar kayak ini kamu. Hanya kerjanya ngaji, ibadah, makan, tidur, berak. Mati di kamarnya. Sekarang ini pergunakan kekayaan kamu diberi Allah. Keluasan untuk mencari ilmu Allah. Pergunakan, jangan main sia-sia. Siap takut tuh kamu. Berarti sayang. Walas innal insana fi khusr. Demi masa rugi. Batunya dibuang. Apa yang kau dapat seminggu, sebulan, di sini setahun? Berapa ilmu yang dapat? Hitung biayanya berapa? Berapa susahnya ayam mencari biaya ke sini? Berapa susahnya ibunya? Jadi kamu ada perasaan mau belajar benar-benar. Ini anak saya, jangan tidur ini. Buka hatinya, ngaji dengan hatinya, supaya kamu nanti punya kasih sayang kepada ayah dan ibu. Bagaimana? Jadi jika kamu nanti kasih sayang ke ibunya ini benar-benar, nanti kamu punya anak, begitu juga anaknya. Tapi jika kamu tidak punya kasih sayang ke ayah dan ibu, jangan nyalakan anaknya. Dimondokkan tidak mau, dimondokkan nakal, dimondokkan banyak habisnya. Kenapa? Karena bapaknya dulu kayak ini. Tapi jika kamu sekarang punya kasih sayang ke ibu, ngaji benar-benar, akhlaknya, ibadahnya, emat, punya perasaan, insya Allah mudah-mudahan anak kamu lebih baik nanti. Menjadi anak yang takdim ke orang tuanya. Ya. Jadi Abi itu bukan karena saya tidak contoh ya anak saya, tapi anak saya melihat contoh semua itu. Nyewanya nih mas tototnya. Kenapa 3 kali 5 kali mas tototnya ke kamar itu? Lihat biar ada nanti dia pasti cium kaki Abi. Karena dia melihat bagaimana Abi kepada Abi dan Umi Abi. Anak-anak saya masih dapat jiddah-jiddahnya itu. Masa hidupnya almarhum dalam Allah. Dia itu bagaimana Abi ke ayah dan ibu itu. Adik-adik saya ke saya gimana. Bukan saya baik. Mudah-mudahan menjadi contoh bagi anak-anak saya dan kamu. Jadi sekali lagi saya ke Abi begitu tiap hari. Ke Umi sembahyang subuh ya begitu. Salam, cium kakinya.
tanyakan, Abah ada yang dipinta, apa yang inginkan, sampai saya meninggal terakhir ke sini. Sampai pergi terakhir, dan Abi dan Umi tufiya di belakang. Dan Umi wasiat, jika saya meninggal kamu tidak usah turun. Abi juga, saya minta doa dengan santri-santri kamu. Jadi saya tidak turun. Diumumkan di sana Jawa, maaf, ini Mas tidak datang karena memang ada wasiatnya Umi, karena Umi tidak minta didoakan di sana dengan anak santri. Amin, mudah-mudahan sampai semua doanya. Ini orang tua gitu. Dan Umi dan Abi itu begitu juga. Jadi anak-anak kita sekali lagi kasih sayang kepada orang tua. Bukan kasih sayang minta uang itu. Jika tidak perlu jangan minta. Ini cium kakinya, udah cium kaki, lihat koceknya. Ini. Jadi lihat koceknya, udah cium kakinya, cium tangannya, baru tiup keningnya. Begitulah para orang soleh. Termasuk sekarang ini di tempatnya Ustaz di Bangil Buya. Ngantri itu. Nanti setiap sholat selesai wiritan ngantri untuk apa? Untuk salam kepada Umi Mudirah, Abah, Umi Khadijah. Udah sepuh, beliau dah keluar, ngaji terus 3 hari hatam. Bagaimana? Ayo tidur beri pantang. Diri, ngantuk diri. Jadi anak-anak kita, sekali lagi pengajian yang kemarin, pada suatu saat Rasulullah bilang, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, ana bari'un mimman la yu'addi haqqa walidihuma. Saya lepas dari orang yang tidak mau memberi hak kepada orang tuanya. Jadi anak yang sudah dewasa, kamu sekarang takdimnya memberi apa hak kamu kepada orang tua? Sami'na wa ata'na. Ikuti keinginan orang tua, ngaji. Ayo diri. Jadi ngaji yang benar-benar di pondok, ikuti, ini sudah pengabdian kamu. Jika tidak, Rasulullah lepas. Saya lepas kepada orang yang tidak beri hak kepada orang tua. Ya Rasulullah, fa illam yakun mau syai'an. Bagaimana ya Rasul jika saya tidak punya apa-apa kepada orang tua? Apa yang saya senangkan untuk orang tua saya tidak punya, mau beri menyenangkan orang. Jadi maka qala idzan sami'a qaulahuma, maka sebaiknya kamu mendengarkan kata-kata ayah dan ibunya. Jadi waliyakul sam'an wa ta'atan. Jika orang tua beri nasihat, kamu itu jangan bertekad. Ya ibu, ya ayah, ya saya dengarkan, insyaallah saya ikuti. Jadi jika kita tidak punya ayah dan ibu, atau jika kita tidak punya apa-apa yang dihormatkan orang tua nanti, orang tua bernasihat kamu nak rajin-rajin ya kerja hemat, jangan. Sam'an wa ta'atan, ya ibu saya ikuti dan doain. Jangan bantah lagi. Wala takul lahuma uffin. Sama dengan ayat tadi, jangan kamu kata-kata ayah ini ibu itu terus sehat dan sehat saja. Banyak kan? Yang ini banyak. Tidak ada anak sekarang sam'an wa ta'atan. Saya dengarkan, saya ikuti. Tidak ada. Tapi mana apa aja yang diikuti? Wala taquluma uffin wala tanharuma. Dan jangan karena kedua-duanya bentak-bentakan. Wa qul lahuma qaulan karima. Dan katalah kepada ayah dan ibu dengan kata-kata yang mulia. Jadi jika kita anak daerah, ini bahasa daerah. Anak Maudura pakai bahasa Madura, apa sah? Jadi makanya di sini latih anak-anak kita. Sangat aneh jika anak daerah tidak tahu bahasa daerahnya. Sama dengan orang tak tahu bahasa Arab. Di sini banyak orang Arab tahu bahasa Arab tapi pandai bahasa Cina. Ini se-Cina pada bahasa Arab. Ini terbalik. Jadi sama dengan orang Madura. Nah, orang itu ada kenyain. Makanya harus berpasa biasa kaulan dari kata-kata yang mulia. Kata-kata yang mulia apa? Lembut dan sopan. Jadi kata-kata yang mulia itu nadanya lembut, bahasanya
halus. Jadi umpamanya bahasa Madura dipanggil Ahmad, engki ibu, engki. Ahmad, engki. Ini yang salah apa? Nadanya. Ahmad, iya bu. Yang salah apanya? Bahasanya. Yang benar. Ahmad, engki ibu. Dua. Bahasanya bagus. Karena bahasa ini dilihat ada nada, ada kalimatnya. Jadi jika keliru nadanya, artinya akan salah. Atau mencela atau marah. Ada seorang bertanya, seorang dokter lewat, dokter hewan. Mau mana dokter hewan? Mau nyuntik monyet. Yang salah apa nih? Nada. Mau mana dokter hewan? Mau nyuntik monyet. Yang ditanyakan dokter itu sebagai hewan, yang apa dijawab oleh dokter seakan orang bertanya dianggap nyamuk monyet. Mau dokter hewan? Mau nyuntik monyet. Yang benar, mau mana dokter hewan? Mau nyuntik monyet. Bahkan sama, tapi nadanya. Jadi yang kedua ini menandakan profesinya dokter itu sebagai dokter hewan, dan beri jawaban kepada yang bertanya bahwa yang akan disuntik adalah monyet. Sama dengan tadi. Apa bu? Dua-duanya salah. Bahasanya salah, nadanya salah. Ahmad, Eki bu, itu benar. Nadanya dan kalimatnya. Ini anak-anak kita. Jadi bahasa ke orang tua itu qaulan karimah, bahasa yang mulia. Jadi yang mulia ini nadanya lembut dan bahasanya halus. Makanya anak-anak kita harus pakai bahasa itu. Makanya elatih dina. Kebanyakan anak-anak kita di sini dan supaya tahu bahasa. Bayangkan jika kiainya datang, baik kocak, kiai sengakan kiai, aib enggak? Lain betul dah, kiai lain betul dah. Kiai sengakan kuat setai dua kiai pun tak boleh disah. Kiai anak nama cok. Aduh sudah salah kocaan, kiai anak ni kocak aman cok. Makanya di sini harus belajar bahasa wa kullahuma qaulan karimah. Jadi ini anak-anak kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jika kita nanti besar atau ini, kita pergi ke orang tua selalu. Jika dekat rumah kita, setiap pagi pergi. Pada baca subuh kita ke ibu ke ayah. Biar orang tua, apalagi sudah sepuh. Jika agak jauh, bagaimana berusaha seminggu sekali. Jika jauh kayak Abi ini, Abi biasanya tiap tahun turun. Jika ada Umi dan Abi itu selalu turun tiap tahun, usahakan itu. Bagaimana nabung dapat ongkos. Yang sudah tidak ada ini biasa 2 tahun ini karena ada corona, dilarang corona udah 3 tahun, sudah rindu kepada ibu. Walaupun kepada tempatnya, kepusarannya, kuburannya. Ini anak-anak kita harus ada perasaan itu. Insya Allah kamu akan dapat jalan sinar oleh Allah SWT. Ini. Jadi siapa yang bersiar kepada orang tuanya, man masa li salatihi walidayhi, kata Allah Ta'ala lahu bi kulli khatwatin mi'atu hasanatin. Siapa orang pergi ke orang tuanya, ayah dan ibunya, maka setiap langkah itu oleh Allah ditulis 100 kebaikan. Masya Allah. Setiap langkahnya, setiap langkah ditulis 100 kebaikan. Ya jika kita jauhnya 1 kilo berapa? Atau di rumah saja jaraknya berapa? Ada 10 langkah. Bagaimana seorang anak sampai 1 minggu tidak tahu salaman kumpul di rumah orang tuanya? Ayo dengarkan ya. Jadi anak yang pergi ziarah ke orang tuanya setiap langkah ditulis 100 kebaikan. Dan dihapus oleh Allah 100 kesalahannya. Wahullah mi'atu khatawat sayyiatin. Rafi'a lahu mi'atu darajatin. Dan diangkat oleh Allah 100 derajat. Ditulis 100 kebaikan, diampuni segala 100 kesalahannya, diangkat dengan 1, Masya Allah. Bagaimana mulianya orang tua kita? Wa'bud rabbaka wa bil walidaini ihsan. Sembahlah Tuhan kepada ayah dan ibu, berbuat baik.
Apalagi guru. Yang saya katakan, orang tua kita ada dua, orang tua jasmani, orang tua rohani. Ada kalanya orang tua jasmani kita berdobel. Makanya jika kamu nanti jadi orang tua, anaknya didik sendiri. Walaupun hijaiyah, alif bata dan semuanya. Supaya apa? Anak kita double. Sebagai orang tua jasmani, sebagai tua rohani. Insya Allah anak kamu tidak akan berani. Jangan sedikit-sedikit anaknya sudah malas. Bahkan santri juga tahu ngaji, tapi anaknya langsung diberikan ke TK, diberikan pengajian ke orang lain. Ini orang tua kurang kasih sayangnya ke anak. Jadi ini anak-anak santri kita, nanti jika kamu punya anak, belajarlah anaknya dari hijaiyah, jika itu sampai tahu Al-Quran, jika tahu fikih, jika tahu nahwu, ini istri bahasa Arab. Baru selebihnya, anak kita sudah tahu, sudah dasar, baru letakkan di pondok. Usahakan dari maghrib sampai isya bagaimana mengajar anak kita sendiri. Insya Allah anak kita pasti tidak akan berani. Karena dia dua. Jadi samping mendidik anak, berilah nasihat-nasihat akhlak. Bagaimana ke orang tua. Akan melekat. Abi begitu. Mbak kita kecil umur 2 tahun sudah oleh Abi dididik. Sampai itu dididik ke tetangga yang ngajar. Tapi masih dididik lagi. Jika didikan tetangga itu ke guru kita masih dites lagi oleh Abi suruh baca. Bukan menyalahkan kiai, berarti saya tak belajar. Itu baru belajar tasrif. Darabayati budorban. Itu orang tua dulu disiplin. Jadi bukan dimanja. Jadi jika kita ada punya orang tua tadi berusaha selalu siara kepada orang tua. Jika kita dekat di satu rumah, bagaimana usahakan tiap pagi itu saling. Lihat kamu mas contohnya itu 3 kali sampai 5 kali bawa anaknya. Jika berjalan langsung kamar itu. Diajar anaknya mencium semua. Dan diikuti dan menantu-mantu saya. Dan menantu saya belum ada cium kakinya. Sudah salam ini sudah dapat seperti Ustaz Saifulnya itu dari pondok juga. Baru sini melihat anak-anak saya begitu, dia juga sampai di rumahnya cium air, sudah nangis saya ibunya. Sampai adik-adiknya di pondok juga meniru semua sampai sekarang. Ini ya. Jadi al-jannah tahta aqdami ummah. Surga ada di bawah kaki ibu. Ini ada 2. Seorang remaja datang, ya Rasulullah, siapa yang wajib saya sembah? Sudah Allah, ibumu. Sudah itu ibumu. Sudah itu ibu. Sudah itu ayah. Bagaimana ya Rasul jika saya punya orang tua ini melapor seorang remaja, tapi sudah diberi ini tapi marahi terus ya Rasul, tidak ada benarnya saya. Bahkan anaknya sudah merhormat, mau minta apa diberi, dikasih sayang. Ada orang tua yang begitu, terus marah terus. Ingat. Bagaimana jika saya yang punya orang tua, ibu atau ayah? Dia kan ada benarnya. Saya sudah dibantu, saya sudah beri apapun saya taati, tapi dia selalu marah. Tahu Rasulullah bilang, tahu ya. Seandainya kamu dipotong-potong oleh ibumu, belum seperempat kamu membalas jasa kepada orang tuamu. Dipotong-potong hanya dimarahi, dipotong, dikerat, dibuat sayur, belum seperempat membalas jasanya orang tua. Dengarkan anak kita. Jadi ada untungnya dia. Untung saya tidak tahu membantah. Ini anak taat. Tapi dia terus cari ibunya. Ibu terus dicari, dicium kakinya. Beginilah Rasulullah memberi nasihatnya. Surga ada di bawah kaki ibu. Jadi Rasulullah bilang, seandainya ibumu kamu dipotong-potong, belum sepakat kamu balas jasa tahulah kamu al-jannatu tahta aqdami ummahat. Surga ada di bawah kaki ibu. Maka cari anak ini. Ibunya terus dicium kakinya, inilah perintah Rasulullah, surga ada di kaki ibu. Dengarkan anak-anak kita, ini mencium kaki ibu ada waktu zamannya Rasulullah. Jadi apalagi orang tua tidak marah dulu, saya dimarahi saja harus kita sami'na wa ata'na, jangan membantah. Jadi anak-anak kita di zaman ya Rasulullah SAW, zamannya Sayyidina Umar. Dengan Sayyidina Umar radhiyallahu an, ada seorang
Ibu datang ke anaknya. Seorang ibu datang ke anaknya. Ibunya ini minta, nak, saya minta uang, nak, minta belanja. Dengarkan ini semua. Bagaimana? Tidak ada siksa lebih awal di dunia ini kecuali seorang anak berani ke orang tuanya. Mungkin jika kamu mencuri, siksanya nanti di akhirat. Tapi jika kita nyakiti orang tua, itu dibayar kontan di dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Dan doa yang paling kabul ada seorang ibu untuk anaknya. Mendoakan baik, insya Allah dikabulkan. Mendoa jelek, maka jika kamu jadi seorang ayah, jangan doa dia. Kaki congcek nakal menteri tabrak mobil, tidak lama itu kena. Jangan bukan tabrak mobil, pesawat malah yang nabrak. Jadi apa? Jika kamu jadi orang tua, jangan doakan yang jelek anaknya. Doakan yang baik, walaupun dia salah. Karena apa? Doa orang tua itu kabul. Seperti ini, seorang ibu tua datang ke anak yang sudah kawin. Pergi. Nah, ibu minta uang nanya. Belum anaknya jawab, menantunya yang jawab. Ini latih kamu punya istri. Cari istri yang solehah. Jangan orang cantik, tapi hitam hatinya. Cari orang yang cantik hati, apalagi jasmaninya. Apa bilang si istrinya? Oh bang, jika gini terus ibu tiap hari minta uang ini, bangkrut kita. Mau punya apa? Miskin kita. Kata si menantunya. Si anaknya diem. Anaknya ibu ini, suaminya diem. Karena istrinya katanya, ibunya nangis pulang. Oh dia nangis. Ya Allah. Merasa sedih, siapa tidak sedih? Kita pergi ke anak minta uang, malah menantu yang marah. Dan anaknya juga tidak belain ibu. Nah, jika dapat istri ini sudah dengan banyak-banyaknya. Jika istri kita menghina oleh ibu saya, sudah antarkan ke orang tuanya. Baliknya cari wanita, masih dapat bapak di jalan. Ngerti? Ya, ini menyakiti ibu kita. Bukan? Mudah-mudahan kamu tidak dapat istri yang kayak ini. Akhirnya suaminya ini tidak bilang apa-apa. Mungkin membenarkah kata-kata istrinya. Ibunya pulang. Akhirnya paginya si orang ini tempat pedagang. Jadi berdaganglah. Bawa dagangan. Sampai di jalan ketemu dengan perampok. Dirampok. Jadi bukannya dirampok. Tatak tangannya, diputuskan tangannya, dikalungkan ke kepalanya, ke lehernya. Tepat orang ketemu orang di jalan, tahu nih orang kampung ini, tukang bakso ini, baksonya habis, orangnya ditatak tangannya, dibawa ke kampungnya, datang orang keluarganya semuanya. Kenapa kamu? Enggak, inilah seandainya tangan saya ini ringan untuk membantu ibu, pasti saya tidak akan terjadi dengan ini. Paham anak-anak ya? Ini seorang anak yang bakhil, tak peduli kepada orang tua. Jangan biar kamu kaya apapun, orang tua itu di atas segalanya. Jadi artinya dikalungkan sampai di rumah. Akhirnya ibunya datang. Kenapa kena mutan? Akhirnya ibunya nangis. Enggak bu, enggak. Ini bu, seandainya tangan saya ringan untuk membantu ibu, saya tidak akan terjadi ini. Tidak akan dirampok dan tangan saya. Akhirnya ibunya enggak. Saya rela, saya maafkan salah kamu. Saya salah rekalakan, salah maafkan kamu. Enggak apa-apa, enggak. Ya oleh Allah Ta'ala, dalam paginya tidur, disembuhkan lagi, tangannya nyambung lagi. Amin. Ini mukjizatnya orang tua, doanya tua. Juga marahnya orang tua kayak tadi. Malah seorang kiai. Jangan nulis. Seorang kiai, Syekh, mau pergi ke Mekah. Ini ke Mekah. Orang mau pergi ke Mekah, mau tawaf ke Mekah. Izin bu, saya mau ke Mekah bu. Udah nana, jangan sekarang ya, dulu ya. Ibu udah bisa berpuasa dengan kamu. Mungkin kurang sehat gimana. Berapa kali dia minta izin ke ibunya berat. Tapi si kiai ini karena rindunya ke Ka'bah, merasa ingin badannya baik, berangkatlah meninggalkan ibunya. Ibunya di belakang berdoa, ya Rob,
anak saya misalkan saya dengan sedih dengan perpisahannya. Belilah ya Rob satu cobaan. Yang dia beri cobaan, berikan kami tahu apa cobaan ya Rob. Ini ibunya berdoa begini, karena dia sedihnya berpisah dengan anaknya. Si anaknya berangkat tenang saja, jalan kaki. Tidak ada pesawat, tidak ada mobil, ada apa. Unta pun tidak punya, jalan kaki. Jadi dalam berangkat ke Baitullah, orang tuanya berat. Ini bukan haji wajib, jika wajib tidak apa-apa. Tapi jika seperti dilarang sholat oleh ibunya, dengan sholat sunat saja. Ingat anak-anak, sholat sunat saja. Jadi jika sholat sunat ibu manggil kitanya mau marah, ini boleh dibatalkan. Tapi jika sholat wajib tidak boleh. Jadi si kiai ini pergi. Akhirnya malam pergi ke masjid. Karena kiai tidak biasa di hotel, tidak ada dulu. Jadi di masjid. Jadi di masjid sholat sunat sholat. Di tetangga masjid ini ada kecurian. Ada orang mencuri. Pencurinya dikejar orang wais sekampung. Dekat masjid hilang pencuri ini. Dah kayak mungkin nyelonop. Akhirnya orang ini lihat orang di masjid. Wah, pantesan nih. Pencurinya pura-pura sholat katanya. Muridnya pura-pura bahkan yang sholat ini bukan pencuri. Si kiai tadi karena kemalaman. Dikebukin. Dipukul, diikat, dibawa ke raja. Jadi oleh raja langsung dihukum. Potong tangannya, potong kakinya, cungkil matanya. Ini anak ini, jangan berani ke orang tua. Ini bukan nikah dongeng, artinya apa? Kisah yang terjadi. Akhirnya inilah hukumannya di negara kita jika dia mencuri. Diumumkan, potong tangan, potong kaki. Jadi si kiai ini dengan tenang masih sabar. Jangan katakan begitu. Inilah dosanya seorang anak memaksa pergi tawaf ke Baitullah yang tidak dapat izin dari ibunya. Katakan gitu saja, tidak usah saya dikatakan mencuri. Karena tidak mencuri memang. Terkejut bahwa ini tahu ini. Ini kiai besar ini. Jadi akhirnya nangis semua. Nangis karena keliru menghukumnya. Dia diantarkan ke kampungnya. Karena kampungnya tak tahu diletakkan di surau, di masjid lah, musola kayak ini. Lantas si ibunya waktu ada di sini, musola, jadi ibunya tempatnya berdoa. Ya Rob, anak saya memutus kesedihan kami ya Rob. Jika kau sudah beri cobaan. Datang, tak kenal. Akhirnya anaknya, aduh, ku lapar berapa hari tidak makan. Jadi si ibu dengar, siapa yang lapar? Saya kesini. Nih, saya tidak punya kaki, Bu. Jadi apa? Ulurkan tangannya. Saya tidak punya tangan. Bagaimana sepupu beri kamu? Bukan mahram. Enggak, saya tidak punya mata. Pokoknya gitu. Tidak kenal karena sudah tidak berupa orang sudah. Akhirnya si ibu ini mengambilkan roti dan air. Si anak udah kenal bahwa ini suara ibu. Sudah mau diminumkan, menjatuhkan kakinya, cium ke kakinya. Bu, saya anaknya yang durhaka, Bu. Inilah akibat ibu. Akibat saya melanggar ibu yang tidak bisa saya dikisos ini. Menjerit ibunya, Roh. Kok sampai kayak ini cobaannya? Sangkanya cobaannya, dia tak tahu ya keterlaluan ini. Kakinya habis, tangannya habis, mencari joget. Ya Rob, jika ini saya malu ya Rob, kelihatan orang kampung. Cabutlah saya dengan anak saya. Sebelum selesai doanya, Allah telah matikan ayah dan ibunya. Diterima. Dia sekali lagi, jangan seorang ayah atau ibu mendoakan jelek kepada anak. Makbul, ini kamu mau. Jadi kamu nanti jika ibunya, nak kamu ini begini, pasti terjadi. Tidak ada dosa yang lebih awal ditimpakan ke seorang yang dosa kecuali dosa seorang anak kepada orang tuanya di dunia dan di akhirat. Malah ada Abdullah bin Salam, masih zamannya Rasulullah SAW. Rasulullah di waktu ngajar kayak gini, sahabat banyak, ada seorang datang
Ya Rasul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua jawab sahabat. Ya Rasul, tolonglah Abdullah bin Salam ya Rasul, untuk diberikan tuntunan. Kenapa? Dia sakit keras ya Rasul. Jadi Rasulullah, ayo kita pergi ke sana. Waktu mengajar di pasar ini dekat lah ya. Pergi. Rasulullah terus talqin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah yang talqin. Diam saja. Sampai 3 kali Rasulullah diam. Jadi Rasulullah la haula wala quwwata illa billah Rasulullah. Kenapa sampai begini? Coba panggil istrinya. Bilal panggil istrinya. Ya. Apa perbuatan suaminya dikala hidup? Dengarkan. Tidak ada ya Rasul. Suami saya semenjak nikah dengan saya tidak tahu dia tidak berjemaah di belakang Rasulullah, selalu berjemaah. Dan dia selalu bersedekah ya Rasul. Jadi hanya satu, dia tidak akur dengan ibunya. Dengarkan. Tidak baik dengan ibunya. Ini Rasulullah sedih juga. Ini Rasulullah, bukan kita. Akhirnya tolong Bilal panggil ibunya. Pergilah Sina Bilal ke ibunya ini. Bu, ibu dipanggil Rasulullah. Kenapa? Ada apa? Enggak, anak ibu Abdullah bin Salam sekarang sekarat. Ibu suruh, oh enggak, jika suruh Abdul Salam enggak, biar bagaimanapun saya tidak akan pergi. Saya tidak akan makan di dunia dan akhirat, kata ibunya. Ini Rasulullah yang manggil. Yang manggil. Enggak mau si ibu ini. Bilang Rasulullah enggak mau ya Rasulullah. Nah, Umar dan Ali berangkat. Sayyidina Umar ini keras orangnya. Enggak main-main. Jika kita ini imannya suwaku nasufi kami salat, rapatkan asapnya. Dan asap ini termasuk salat. Sayyidina Umar tak banyak masa tiap waktu pakai ini. Enggak baik-baik. Terus keluarkan pedang Wah, jika Sayyidina Umar jadi imam, sudah siap semua kayak tentara. Nah, ini dari kata saya Sayyidina Jangan Sayyidina Abu Bakar lembut, luruskan asapnya, ada patung, ngantuk. Oh, pakai Sayyidina Umar, rotan, bukan rotan, pedang. Sayyidina Umar sholat bawa pedang. Kasusnya itu. Jadi akhirnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali diberitahu oleh Rasulullah, bilangkan ibunya bawa sini. Bu tua katanya. Panggil Rasulullah. Ada apa? Jangan banyak cakap, ikut saya. Oh, tahu Sayyidina Umar ibu ini takut juga. Ikut Sayyidina Umar. Ibu Rasulullah. Ya Rasul. Dengarkan. Bu, tolong ibu maafkan anaknya ini. Jadi Abdullah bin Salam ini tidak bisa baca syahadat sebelum dimaafkan. Ibu ini sudah meninggal ibu. Enggak Rasulullah. Di depan Rasulullah saya tidak akan maafkan. Di dunia dan akhirat sudah bu maafkan. Bagaimana ya Rasulullah? Saya dipukul gara-gara istrinya. Walhamdulillah. Ibunya dipukul gara-gara istrinya. Bagaimana saya mau maafkan ya Rasul? Ini anak-anak jangan sampai menyakiti ibu karena istri. Istri masih ada cerainya, tapi jika ibu ada cerainya. Ini anak-anak. Jadi apa? Dari marahnya si ibu ini begitu dah Rasulullah. Apa Rasulullah? Enggak ibu, sampai Rasulullah enggak bisa memanin ini ibunya. Bu, yang penting ibu maafkan Abdullah. Saya tanggung saya yang nanggung ibu nanti di akhirat. Artinya tanggung Rasulullah pasti selamat. Ibu, yang penting ibu bisa maafkan putranya Abdullah bin Salam. Ibu ini tanggungan saya nanti. Wah, Rasulullah saudaraku berarti selamat. Ya Rasul, demi engkau ya Rasul, saya maafkan anak saya di dunia dan akhirat. Rasulullah, baru Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Jadi Abdullah bin Salam langsung ucapkan dengan keras, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tufiyah. Allahumma shalli Muhammad. Ini anak-anak. Tapi satu, dia diampuni oleh ibunya, dan kedua membaca syahadat. Man qala la ilaha illa fi nasai fi akhir nasai dakhalal jannah. Siapa orang yang baca la ilaha illallah pada akhir nasanya, akhir hayatnya, maka dia akan masuk surga. Berarti Abdul bin Salam untung. Jika dia tidak dimaafkan ibunya sudah hilang. Jadi anak-anak kita ini mudah-mudahan kita ingat kepada ini.
Kisah yang 3 ini teladan kepada kita bagaimana beratnya di dunia dan akhirat. Seperti di Indonesia ada maling kundang, anak orang miskin. Anak orang miskin, dia akhirnya belajar dan seketika akhirnya pokoknya jadi raja. Sudah raja pergi ke kampungnya, ibunya datang, maling. Jadi karena dia raja dikawal, tidak ngakui ibunya, malu kepada orang. Malunya orang jembel-jembel di Padang itu, di Padang Sumatera. Jadi jembel, kamu orang tua saya, siapa kan? Saya ini raja, karena punya orang tua. Akhirnya pokoknya ibunya dijalankan sampai jatuh. Sampai akhirnya dikutuk oleh ibunya, maling ini akhirnya menjadi batu. Itu legenda-legenda Padang. Apa yang dikatakan maling kundang. Kundang apa? Durhaka. Maling anak durhaka. Jadi mulai zaman dulu ini sudah dibuktikan sekarang. Banyak sekarang. Sekarang pun banyak. Anak yang tidak patuh ke orang tuanya banyak. Berantakan hidupnya, hancur, dihukum, meninggal. Selamat kita bersama. Maka di sini wa kullahuma qaulan wafid lahuma janahadzul limar rahmati. Jika duduk dengan orang duduk seperti ke kiai, guru kita duduk. Jangan sampai orang tua berkatakan, jika orang tua menasihat kita apa? Sami'na wa ata'na. Wa kullahuma qaulan karim wafid lahuma janahadzul limar wa qur rabbirhamma kama rabbayani shaghira. Berdoa tiap waktu. Kamu di sini nih. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Paling tidak di doa itu 3 kali baca ini. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku dulu. Wali walidayya, dan ampuni ayah dan ibuku. Warhamhuma, kasih sayangi ayah dan ibu. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia masih mengasihi saya waktu kecil. Itu doa kita. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu ila min talasin. Jika sudah mati anak Adam, putus semua amalnya kecuali 3. Jika kita mati, ya jadi pegawai masih dinas di kantor. Jadi udah mati, udah taunya pakai celana lari semua orang. Ada udah mati masih sholat, tidak sholat lagi. Jika ada orang mati sholat, lari semua orang. Maka putus semua amalnya. Kecuali 3 orang mati tapi 3 tetap hidup. Sedekatin jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya, menyumbang pesantren, masjid. Kayak ini siapa yang nyumbang masjid, pesantren ini? Kamu apalagi belajar, tidur saja ini dapat pahala orangnya. Orang yang nyumbang, mudah-mudahan sampai kemana-mana. Ini pesantren ini yang nyumbang orang dari Malaysia. Kurang lebih masuk ke Abi 500 juta. Abi tidak kenal, tapi Allah mengirimkan ke sini. Dan sampai sekarang minta Abi datang ke sana dengan Umi, biar sebentar. Minta doakan untuk buka hotelnya, buka apanya. Tapi begitu. Jika Abi ke orang kaya itu kayak segan sekali. Kayak segan. Sampai sekarang. Selalu Abi pokoknya datang semua apa butuhnya. Mendengar Abi sakit, nangis dia. Mau dijemput ke sini. Sudah. Nanti jika Allah mengkenakan, saya berangkat. Sampai saat ini belum. Ini anak-anak. Jadi ya biasa saja. Karena Allah dibika. Jangan kepada orang kaya kita merendah. Jika orang kita merendah pada orang kaya, hilang sepertiga imannya. Jangan begitu. Ada seorang kaya, anak angkat Abi. Pada suatu saat dia nelpon Abi, Bibi bisa ke sini. Oh, ya ada apa? Enggak, Abi ada bagian zakat. Oh enggak ya, jika bagian zakat, jika kamu ini mau minta tolong ngecat rumahnya, cabut rumput di halamannya, Abi mau berangkat. Tapi jika zakat ini bukan dipanggil orangnya, karena punya mustahik, orang berhak. Itu harta itu ada 0,5%, bukan punya orang yang punya, memang punya, maka harus diberikan ke orang, dipanggil orangnya, bukan dipanggil, diantar. Oh, saya dengar, ya Allah, saya marah ke saya, sakanya marah, ya Allah, Datunya datang dia, berdoa, ya ampuni saya apa? Enggak, saya udah sombong. Itu kenapa? Karena ngerti dia, tak tahunya tadi dilempar itu, teleponnya itu dilempar. Karena merasa salah, sampai sekarang tak tahu. Jika paling manggil, Bi, bisa di sini Bi, minum kopi, duduk rindu nih, oh, boleh. Kok minum kopi boleh.
Tapi urusan jangan sampai mengecilkan karena harta. Ini anak-anak kita. Jadi satu, sedekah jariyah jika sudah meninggal. Dua, awaladin solihin yad'ulah. Kedua, kita meninggal, orang tua kita meninggal, anak selalu berdoa. Juga hidup, apalagi meninggal. Jadi kita jangan lupa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa wajib itu dua. Satu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sapu jagat. Jika kita sibuk-sibuk boleh ini. Karena di dunia minta yang baik, rumah yang baik, mobil yang baik, istri yang baik ya. Semua yang baik. Wa qina adzabannar. Minta selamat ini berarti masuk surga. Kedua, Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tiga, orang mati. Satu apa tadi? Sedekatin jariyah. Kedua, awaladin sholihin yad'ulah. Yang ketiga, al ilmin yatafi ba'dah, ilmu yang manfaat. Seperti ustaz yang ngajar, nanti tahu satu bab oleh kamu diberikan, oleh kamu diberi muridnya sampai kiamat itu akan dapat pahalanya. Kita ngaji kepada Buya Hasan, ada Musin, berapa puluh ribu, sekarang 14.000 dipanggil itu muridnya. 14.000. Jadi dia muridnya ada jangan banyak-banyak 100 orang saja. Ngajar dari 14 itu saya ada ngajar. Yang 100.000, yang 100 orang ini ada mungkin 50 ngajar. Itu terus dapat sampai hari kiamat. Amin ya Rabb. Di Al-Jihad alhamdulillah ada kurang lebih 400 lebihan, 500 ya. Yang jangan banyak, yang ngajar ada 10 orang saja. Punya santri itu 10. Itu saya dapat, amin ya Rabbal alamin. Ini anak kita, sekali lagi kasih sayang ibu dengan ayah kepada kita tidak ada batasnya. Jadi kata orang mengatakan, jika anak jatuh ke sumur, orang tua itu tidak cari tangga langsung meloncat, tidak mikir dirinya. Tapi jika ibu jatuh ke sumur, anak itu paling jerit-jerit di atasnya, masih cari tangga sampai ibu kematian. Itu pepatahnya. Jadi saya sudah katakan kemarin dongengnya Abi itu begitulah. Sampai ibu meninggal. Sampai sekarang masih terasa. Air mata ibu di pipi saya itu hangatnya masih terasa. Mudah-mudahan tidak hilang perasaan ini. Karena dengan begitu saya selalu akan munculkan air mata untuk mendoakan beliau. Anak-anak kita. Dan anak kita tahu. Jadi anak saya bukan dididik karena saya ngatur mereka. Tapi karena melihat bagaimana saya kepada ayah dan umi saya. Semua sudah ini saya yang menderita dengan ibu, ayah kurang penghasilan, saya ada di sini Pontianak, saya ngerawat adik-adik saya semua. Baik sekolahnya, Pak Syukur, PGAK sempat dibawa ke sini, lanjutkan sini sampai studinya, kuliah sampai kawin dan bantu di sini. Adik-adik saya yang dikirimi semua biayanya. Tidak apa. Waktu itu ayah saya punya hutang, jika sekarang mungkin kulis 1 M. Ayah punya punya penyakit, tidak, jika keluar rumah itu seperti tuh, rasa takut gitu. Jadi oleh Allah, ini satu hikmah dari saya. Jadi sampai rumah mau disita sama orang. Ini ceritanya. Jadi saya mohon kepada Rabbi, ya Rabb, beri saya jalan untuk membayar hutang orang tua. Saya jalan terus tidak berhenti. Siang malam di Pontianak ini, saya dulu seorang dokter nyunat. Mungkin banyak orang tua kamu yang nyunat KB itu. Yang nyunat KB itu ada jadi dokter, ada jadi DPR. Jadi jika ingin jadi dokter dan DPR, sunat KB lagi. Ya tak? Dari Ustadz itu. Benar. Jadi alhamdulillah tidak sampai 1 bulan. Tidak sampai 1 bulan. Berapa? Kurang lebih 1 M sekarang itu. Oleh Allah terbayar lunas Abi itu. Merasa bangga enggak? Abi tidak merasa bangga. Karena tidak seberapa, tidak setetes apapun jerih payah ayah dan ibu yang berikan ke saya. Tidak seberapa. Jadi tidak merasa saya. Tidak menghutangkan orang tua, apa menghutang. Pemberi tidak merasa. Hanya menghilangkan kesedihan orang tua saya di kala hutang. Itu ayah dan ibu begitu.
Ini anak-anak, bukan satu anu. Mudah-mudahan kamu akan 1000 lebih baik dari Abi. Ini, jika kamu mengabdi ke orang tua, punya kasih sayang, insya Allah kamu hidupnya akan terang. Hidupnya akan damai. Insya Allah hidupnya akan bahagia. Amin. Ya. Abi tidak begitu. Hidup Abi senang. Walaupun hanya punya kamar. Coba rumah Abi di mana? Di mana rumah Abi? Dan ada apakah? Kamarnya di dalam pesan itu yang kumpul. Istri, anak, cucu, tamu ke apa? Jika Abi sakit kumpul di sana. Tapi bahagia. Karena senang belum tentu tenang, tenang pasti senang. Itu yang dibuat pedoman Abi. Dan saya melatih supaya anak-anak kita hidup sederhana. Sederhana ini pasti tenang dan senang. Tapi hidup apa senang belum tentu tenang. Yang saya katakan banyak orang sekarang rumahnya besar, mobilnya besar, istrinya besar orang. Tapi tidak tenang, baru tidur ya terkejut. Mas kenapa kamu? Untung dibangun. Kenapa? Saya mimpi direkap KPK kan. Nah, korupsi dia. Hasilnya senang tapi tidak tenang. Ada dia juga rumahnya besar, mobilnya istrinya besar, baru tidur terkejut. Mas kenapa kan? Untuk kamu makan, saya makan tidak polisi. Kenapa? Kerjanya narkoba. Katanya perampok. Kerjanya agen narko. Tidak tenang, senang gitu. Jika tenang, pasti senang. Karena innalladzina amu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bidzikri tatma'innul qulub. Soalnya beriman kan tenang hatinya. Ada selalu bergantung pada ingat pada zikir kepada Allah. Ala bidzikri tatma'innul qulub. Hanya dengan bergantung pada zikir pada ingat Allah, hati akan tenang. Jika hanya nafsu sudah selesai. Minta mobil beri ingin satu ini, beri ini, selus. Jadi alhaakumut takatsur hatta sutumul maqabir. Celaka orang yang ingin otaknya banyak-banyak harta, bagaimana tidak sampai tidak syukur. Hatta semua baru dia tidak puas sampai masuk ke lubang kubur. Ini bagaimana kita hari ini bisa makan? Alhamdulillah. Rasulullah itu kan minta nasi di surga datang. Minta apa datang langsung. Malaikat datang, bidadari datang. Tapi tidak Rasulullah. Bakal bersyariahnya. Untuk apa? Contoh uswatun hasanah bagi kita. Datang Sina Umar, Sina Ali, datang pucat sekali. Kenapa sakit kamu? Sakit. Pucat sekali. Tidak bisa bicara dia. Akhirnya diangkat perutnya, kelaparan. Tila ikatnya, diikat, perutnya kuat-kuat, diberi batu lagi. Lemas. Rasulullah tak senyum. Punya Rasulullah dibuka. Punya Rasulullah 3 batunya. 3 batunya. Yang sekarang enggak. Ketimangnya enggak muat, disambung lagi. Kerajaan Tabun. Kekenyang, itu Rasulullah melatih kita. Bukan tidak sih, Rasulullah ingin apa datang. Jadi sampai menangis. Mereka ikut nangis. Ya Rob, jika kamu ingin kaya seperti Nabi Sulaiman, Allah akan berikan. Jika kamu ingin miskin seperti Nabi Ayub, Allah berikan. Nah, saya minta sehari kenyang, sehari lapar. Ya Rob, Allah sallallahu Muhammad. Rasulullah, jika kamu gimana? Ditarik. Jika kamu ingin tanya, oh iya, saya minta kunci Nabi Sulaiman. Tapi Rasulullah, sehari kenyang. Jika saya kenyang, bersyukur kepada Allah. Jika saya lapar, beristighfar kepada Allah. Allah sallallahu Muhammad. Ini bukan tidak Rasul tidak bisa dijamin. Tapi menjadi contoh ke kita. Jika dikala kita punya jangan takabur, perbanyak bersyukur. Jika kita kekurangan, jangan banyak mengeluh. Kita juga beristighfar. Ini contoh yang kita. Mudah-mudahan kita anak-anak kita jadi anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan jika kamu menjadi orang tua, anak-anak kamu juga begitu. Jadi apa kata perjuangan kita? Jangan buang di sini kamu membalas jasa orang tua dengan sia-sia. Belajar dengan sebaik mungkin, ibadah dengan pakai akhlak dengan karim. Kamu sudah menyenangkan orang tua kamu. Baik yang hidup yang meninggal. Sekali lagi anak-anak kita jangan kecewakan orang tua. Termasuk orang tua siapa? Para asatid, para ustaz. Al-muallim murabbil ruh waruh jauhar. Wal ab murabbil jasad wal jasad kas sadar. Ayah yang mendidik rohani. Rohani laksana berlian terang sampai ke kuburan, ke akhirat, ke surga. Wal ab murabbil jasad. Sedangkan ayah yang merawat tempatnya berlian
wal jasad kasadafi. Sedangkan tempatnya apa? Wal amru bil jasad, ayah yang merawat jasmani, dimakani, diberi pakaian, was jasad kasadafi. Sedangkan jasmani seperti tempatnya. Jadi lebih mulia. Tapi karena orang tua syirka fil khair, kerjasama didikan ini karena kerja bahasa, insya Allah mudah-mudahan sama selamat. Ayahnya selamat, para asatidz selamat, anak-anak selamat, minan nar dari api neraka. Amin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina alhamdulillah fi ni'am. Allahumma arzuqna ilman nafi'an, Allahumma arzuqna ilman nafi'an, Allahumma arzuqna ilman nafi'an, warzuqna amalan bulan wasqan wasfaiban birahmat. Allahumma tawil a'marana wasi' ulumana wasi' asghana wasna bil islam wal iman wa taqwal istiqamah wal bisna bil halqil karimah waj'alna ya wa husnul khatimah wa la taj'alna min su'in khatimah. Allahumma sunna taufiqata ahwabu dan ma'siyah wa sidqan wa irfanul hikmah wa akrimna ya Allah bil huda wal istiqamah wa saddid al-sitana bis sawabi wal hikmah wa amna qulubana ya Allah bil ilmi wal ma'rifah tahhir buduna minal haram. Allahumma ayyidna bil iman wa amina lana bil iman ya Allah biha ya Rabbana zalamna anfusana taufina Rabbana atina Allah filana wa riwadina wa kama rabbana sihara. Amin. Al-Fatihah. Hari apa? Hari Jumat ada apa? Undangan siapa? Di rumah siapa? Tuan rumahnya siapa? Yang menemui siapa? Yang beri hadiah siapa? Paham? Jadi yang ini yang kibar-kibar malah setengah 12. Ya Allah, otaknya saya dengarkan begini masih kemana? Belum ada tersentuhan. Tidak ada. Bagaimana hidayah akan datang? Hidayah ini tidak datang. Hidayah melalui perjuangan. Perjuangan, latihan. Latihan istiqomah, latihan takut. Mudah-mudahan akhirnya bisa. Jadi tidak bisa hidayah ini datang. Jadi Rasulullah itu datang wahyu pertama itu berapa bulan, berapa tahun. Pergi kepada Gua Hiro, meninggalkan tempatnya, rumahnya, pergi 10 kilo itu, naik gunung tinggi. Mudah-mudahan kamu sampai semua nanti. Jika aneh. Saya dengan Ustaz Amin ini, waktu jam 1 siang panas. Kata Ustaz Amin, siapa nanti yang mau pergi ke sana? Jadi saya masih mantu, nanti saya jemput dengan ambulan. Artinya apa? Kok panas-panas, yang enak itu pagi sekali, sore sekali. Jadi pergi ke sana. Rasulullah 10 hari, 1 bulan, waktu bersama dengan Siti Khadijah. Baru oleh Allah datanglah wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, begitu kita jika ingin kebaikan, hidayah, fadil, ma'id dari Allah harus berjuang. Yani, innallaha fi audil abdi bi. Allah itu apa? Sangkaannya ke saya. Jika sangkaan kebaikan kepada Allah, Allah berikan yang baik. Jika kita kepada Allah pergi cepat, Allah lebih cepat lagi pada kita. Maka bagaimana tiap Jumat Abi? Tapi kan Abi nilai itu. Yang kecil malah yang datang. Ya ada usaha paling tidak jam 11 sudah di masjid. Masa setengah 12 kayak orang kampung. Ya orang kampung di santri. Maka bagaimana asap pertama itu sampai terakhir santri semua. Biar santri jadi contoh ke orang. Jadi contoh. Jadi saya itu jika ada orang lebih awal dari kamu itu yang isi di itu, ini yang bukan ke orang itu orang yang baik. Mencari yang baik, yang tidak ngaji tapi mendengar. Yang santrinya ini itu prihatin Nabi. Sampai dilangkai orang. Ini. Maka memang sulit nafsu itu. Nah, ada apa ini kan? Tidak ada ini kan sunnah. Lah ini jika hanya sunnah. Kenapa kerugian? Itikaf saja. Itikaf sudah berapa kerugiannya? Apalagi wiritannya. Makanya saya bilang di masjid itu paling tidak baca itu yang wiritan dari Buya. Ustaz Hasan bahkan surat Yasin, Waqi'ah, Tabarok, Al-Muluk, Istighfar Kubra, Bil Walidain, salawat semua. Jika masih ada Ratibul Hadat, Ratibul Atas, doa banyak. Jika masih baca istighfar banyak, baca salawat banyak. Basakan lidahnya. Ini. Jangan gurau terus ini. Iya ini apa ya? Ada
itu anu tuh. Itu siapa yang baca itu? Itu baca sampai khutbah dibaca. Ngaji terus. Ini yang besar-besar. Jangan dianukan surbannya, jangan ditahukan ke ani. Nanti bikin apa itu? Tandanya mau apa? Mau ngantuk, mau ngantuk. Jadi jika ngantuk kamu wudhu lagi. Malulah. Di mana ini? Di rumahnya Allah. Kamu jika undangan ke orang terus tidur, malu enggak? Hah? Terus sampai tidur. Nah. Teng bunyi piring baru bangun. Huh? Oh, jika sudah bangunnya piring baru malu enggak? Ini di sini dengan Allah. Ya Masya Allah, yang ngundang Allah di rumah Allah, katuannya Allah, yang menemui Allah, dan Allah beri hadiah. Hadiah yang datang pertama apa hadiahnya? Seperti berkorban unta, sapi, kambing, ayam, telur, masa sebenarnya mancok. Ini anak-anak harus latihan. Bukan Abi bukan orang baik katakan, Abi bukan orang khusyuk, Abi bukan orang istimah, Abi bukan orang berusaha. Mudah-mudahan sebelum mati oleh Allah disampaikan makom ini. Jika tidak bisa, mudah-mudahan Allah mengampuni karena berjihad. Maka jihadnya ini mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Tapi jika tidak ada jihad, bagaimana sampai ke sini? Tidak ada perjuangan, latihan untuk mencapai ke sini. Ini anak kita. Jangan dilatih kemalasan ini. Jangan. Roksus kaslan ma'malus syaiton. Roksun kaslani ma'malus. Kalau pemalas itu kerjanya setan. Setan itu memang aja sebentar. Akhirnya tertidur. Baru dengar orang adzan baru lari. Ada. Ini anak. Untung jika tidak. Jangan tiru orang itu. Orang kampungnya ditiru. Kita niru Rasulullah. Niru para guru kita. Nguru orang yang baik. Mudah-mudahan seperti tadi. Mudah-mudahan sampai ke makom ini. Jika tidak sampai, mudah Allah mengampuni kita. Karena kita sudah meniru, kita sudah berusaha. Mudah-mudahan disampaikan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli Muhammad. Jakarta ya, anak-anaknya Allah. Allah.